Langsung saja kita gaskan menyelesaikan invalid surprise nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Ngapakpedia, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel YouTube Ngapakpedia-nya agar tidak ketinggalan informasi dari dunia pendidikan. Ya, terutama pekerjaan operator sekolah ya. Tadi sudah upload video tentang rilis Dapodik 2026B dan ini ada banyak sekali invalid. Salah satunya adalah invalid di surprise yang karena saya tidak dapat revit, tidak dapat banyak perubahan, saya akan menyelesaikan invalid surplus ini secepat mungkin. Tapi cepat belum berarti benar ya. Jadi ada 106 invalid di kondisi surplus. Langkah pertama ya jelas kita ke menu surplus nih untuk menyelesaikannya secara cepat dulu sementara ya, nanti kita bisa perbaiki. Nah, kita ke menu surplus, kita ke tanah dan bangunan. Lalu kita klik nama tanahnya di sini, kita klik nama tanah, kemudian kita ke menu aksi. Nah, ini kita klik salin data periodik, artinya kita akan menyalin data semester lalu, teman-teman. Kondisinya, kondisi ruang, dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada perubahan yang signifikan, kita pilih ya. Nah, kemudian kita klik OK, kita kembali lagi ke validasi lokal, kita coba refresh. Nah, tuh, hilang kan? Langsung nggak ada invalid ya. Nah, selanjutnya kalau memang misalnya teman-teman ada perubahan kondisi sarpras, misalnya ada penambahan alat, penambahan bangunan. Nah, misalnya nih yang dapat revit nih ya, yang dapat revit kita misalnya dapat bangunan baru, kalian tinggal klik tambah di sini. Ini klik tanahnya, klik tambah bangunan di bawah. Nah, ini diisi bangunan, misalnya jenisnya bangunan, nama bangunannya apa, misalnya kelas gitu, misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, luas tapak bangunannya berarti ini kali ini milik atau bukan. Nah, jumlah lantai berapa, lantai satu, lantai 2 gitu ya, tingkat enggak. Nah, tahun dibangunnya kapan nih kalau revit misalnya ya. Keterangan bangunan misalnya ditulis aja bantuan revit gitu. Nah, tanggal SK pemakaiannya ya sesuai di bangunan itu, berhak digunakan atau selesainya kapan gitu. Kemudian kita klik simpan gitu, teman-teman ya. Selanjutnya itu kalau bangunan. Kalau sarprasnya misalnya contoh sekarang saya sudah dapat bantuan laptop nih ya. Bantuan laptopnya itu saya letakkan di ruang guru atau ruang kepala sekolah. Nah, ini nih. Misalnya kalian ke sini, ke alat ya, karena kita bicara bantuan ya, bantuan laptop. Kita ke menu alat, angkutan, buku, kemudian kita ke sini misalnya di kantor ya, kita cari kantor. Nah, di kantor itu kita ada bantuan laptop misalnya ya, kita klik tambah di sini, jenis sarananya kalian bisa ketik saja laptop. Nah, misalnya laptop, kemudian ini di ruang kantor namanya apa, nama laptopnya, misalnya laptop Sirek, misal. Ini hanya contoh karena saya belum dapat ya spesifikasinya gimana, misalnya RAM 8, kemudian SSD 256 gitu misalnya ya. Kemudian ini menjadi milik ya. Kemudian kita tinggal klik simpan. Nah, nanti kan ada di sini nih laptopnya, kemudian kita ke menu aksi, ke periodik, laptopnya dapat berapa? Satu, jumlah kondisinya bener nggak? Bener tuh satu-satunya. Ya udah kita klik satu, satu, lalu simpan dan tutup, seperti itu. Jadi, kalau ada perubahan ya, misalnya nih teman-teman, ini untuk yang menambah, kalau yang menghapus gimana? Misalnya nih teman-teman itu, sekarang laptopnya, apa namanya, misalnya, apa yang hilang ya, apapun benda lah misalnya ya, kalian sudah sarpas dan sudah alatnya udah nggak ada mau dihapus, menghapus alat ya. Misalnya mau menghapus alat, ini saya contoh laptopnya saya hapus, ke menu nama laptop atau nama sarpras yang mau kalian hapus, nama alat yang mau kalian hapus, ke menu aksi, kemudian ke sini, hapus pembukuan alat. Nah, kenapa dihapus? Karena
Misalnya kalau saya koreksi data atau kalau yang di daerah Aceh gitu-gitu mungkin terkena bencana gitu ya, tergantung situasi di kalian. Kalau saya koreksi data karena ini hanya untuk konten gitu. Jadi kita klik simpan. Nah, sehingga laptopnya sudah tidak ada. Itu kalau mau dihapus. Apapun itu ya, misalnya nih kalian mau merubah kursi meja, di sini kok cuma satu, kursi kursi kerja kok cuma satu, padahal gurunya 11, ya kalian bisa edit di menu aksi, di periodik. Nah, jumlahnya itu 11, semuanya benar. Nah, kalian klik simpan. Nah, ini artinya data di semester lalu masih belum sesuai gitu. Jadi kita perbaiki. Yang penting di sininya validasinya sudah tidak ada invalid. Nah, ini prasarana tergolong rusak berat mohon periksa. Ya ini karena memang ruang kelas 12.2 itu memang rusak berat, ini yang terkena longsor, teman-teman. Kemudian itu untuk sarprasnya seperti itu. Kalau misalnya di kondisi ruang ya sama aja untuk ruang nih di sini. Misalnya ruang kantornya, Pak, ruang kantornya sekarang itu rusak, ada kerusakan. Nah, ini kondisi ruang. Nah, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat di sini. Atau sudah tidak ada kerusakan karena sudah diperbaiki kemarin pakai dana BOS, bisa. Kalau rusak ringan kan bisa. Nah, ini rusak ringan tapi sedikit nambah, Pak. Ada retak-retak lagi misalnya jadi 17% tingkat kerusakannya, ya udah nah, tingkat kerusakan di sini ada panduannya rusak ringan 1 sampai 30, rusak sedang 31 sampai 45, rusak berat 46 sampai 100. Nah, kalau yang kemarin misalnya kena bencana longsor, hilang semuanya datanya, bangunannya rusak parah, ya udah berarti di sini langsung rusak berat, simpan dan tutup. Tuh, seperti saya kan, ruang kelasnya nih ada yang rusak berat nih, ruang kelas. Nah, ini ruang kelas 12 itu, kondisinya rusak berat, teman-teman, 80% karena terkena longsor sih di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, gitu. Dan memang masih belum dapat bantuan. Oke, teman-teman, jadi seperti itu untuk menyelesaikan invalid surplus, mulai dari yang satu kali klik selesai atau, mengisi secara manual. Artinya kita perbaikan data yang semester lalu masih salah atau tidak sesuai, gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang validasi-validasi yang berikut-berikutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.